Halo, perkenalkan saya Dr. Andrew Batlen. Saya adalah lulusan dari Fakultas Hukum UKI, Magister Hukum juga di UKI, dan gelar doktoral saya ambil di Universitas Pelita Harapan. Pada kali ini saya sedang membuat video untuk kepentingan sertifikasi dosen, dan materi yang akan saya ajarkan adalah materi terkait dengan kekayaan intelektual. Di dalam metode pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa saya berbicara terkait dengan sharing dalam komposisi 70%, 20% kita akan melakukan tanya jawab, dan 10% akan dibagi untuk menjadi tugas. Dan melalui mata kuliah ini saya harapkan mahasiswa saya bisa memiliki pengetahuan yang mendalam terkait dengan KI di Indonesia. Demikian video pengantar saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ini walaupun ini adalah pelajaran singkat ya, anggaplah sebagai mata kuliah yang bisa kita gali untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan kekayaan intelektual. Ya. Pernah dengar nggak terkait dengan KI, kekayaan intelektual? Selain yang semester atas, semester bawah. Pernah tahu nggak? Nggak tahu? Ya. Saya perlu kasih tahu ya, hidup manusia itu nggak pernah terlepas dari KI. Jadi kalau saya melihat ke dalam sejarahnya dulu ya, saya sampai kaget, adik-adik. Kenapa? Karena salah satu undang-undang tertua di Indonesia itu Undang-Undang Hak Cipta loh, 1912. Bisa kebayang nggak? Undang-Undang Hak Cipta kita ada sebelum konstitusi. Jadi ternyata seharusnya nilai-nilai kekayaan intelektual itu sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tapi faktanya adalah banyak warga negara kita, bahkan termasuk sarjana hukum, tidak memahami konsep terkait dengan KI. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, dan berkali-kali saya sampaikan, saya sering dipanggil sebagai ahli di pengadilan, terutama terkait dengan kekayaan intelektual. Tapi yang menarik adalah ketika saya sebagai ahli penggugat ataupun ahli dari tergugat, pihak lawan bertanya pertanyaan yang menurut saya sama sekali nggak substansi atau bahkan sering saya artikan sebagai pertanyaan awam. Nah ini yang menarik, padahal jadi Undang-Undang Cipta kita itu ada dari tahun 1912. Gitu. Nah itu penggambaran yang bisa saya berikan terkait dengan KI sejarahnya. Nah, saya tanya, kenapa manusia selalu bersentuhan dengan KI? Aura. Kenapa? Nggak tahu. Dio, kenapa Dio? Karena setiap orang memiliki haknya untuk menciptakan sebuah karya. Oke ya. Ini handphone siapa bisa saya pinjam? Handphonenya Michelle. Lihat nih, ini apa? Handphone ya. Dipegang setiap hari nggak? Setiap hari dipegang ya? Tahu nggak berapa kandungan kekayaan intelektual di handphone ini? Handphonenya ada namanya nggak? Ada ya? Ini yang kita kenal sebagai merek. Yang membedakan, ada iPhone, Samsung, HTC, Xiaomi. Itu mereknya. Handphonenya ada bentuknya nggak? Ada ya? Hampir sama atau ada perbedaan-bedaan tipis? Atau bahkan ada yang beda sama sekali? Bayangkan gimana? Semua handphone sama nggak? Hah? Sama persis? Beda-beda. Ya. Biasanya beda-beda. Itu yang kita kenal dengan desain. Dan itu dilindungi sampai desain industri. Kameranya. Ada yang 24, ada yang tajam, ada yang enggak ya. Beda-beda ya. Itu yang kita kenal dengan paten. Terus di dalamnya ada softwarenya nggak? Ada softwarenya iPhone, software Android, benar ya? Itu kenal dengan cipta. Ya. Di dalam handphone kalau kita belah gitu ya, ada perangkat chipnya nggak? Ada ya. Itu yang kita kenal dengan DTLST. Desain, tata letak, sirkuit terpadu. Nah, teman-teman bisa bayangin bahkan di dalam satu handphone yang saudara pegang, ini ada 5 kandungan kekayaan intelektual.
baru 5 jenisnya. Tapi kalau bicara patennya di dalam nih satu handphone nih, ada 200 sampai 500 paten. Bisa kebayang nggak? Jadi saudara bersentuhan dengan KI setiap hari. Nah, siapa namanya? Jelena, pinjam Jelena. Handphone ribet Pak, ya mungkin dia ada KI-nya. Ini apa? Merek ada? Tumbler sama nggak sama merek yang lain bentuknya? Gambarnya? Beda ya? Fungsinya ini bisa dingin ya? Berapa lama? 24 jam, air panasnya 12 jam ya, atau kebalik ya. Berarti ada apa? Ada patennya. Ya. Terus ini nih kayak gini, ini dipencet. Ya. Itu bagian dari yang namanya paten sederhana. Jadi di dalam satu tumbler, ini kandungan KI-nya banyak. Adik-adik mahasiswa. Bisa kebayang ya? Jadi kalau kita bicara KI, itu adalah hasil olah pikir otak manusia. Sekali lagi, hasil olah pikir apa? Otak manusia. Ya. Dan apakah hanya berubah ide? Tidak, harus diwujudkan. Bisa kebayang ya? Jadi kalau ide aja nggak bisa. Nah, saya selalu mengingat 3 hal paling nggak terkait KI. Karena KI ada banyak ya, kurang lebih ada 7. Ya. Tapi kita sederhanakan dengan 3 hal aja dulu yang harus diingat. Gitu. Apa itu Pak? Biasanya saya dulu dikasih tahu Bu Ani, Pak Hendru kalau bicara tentang KI intelektual, sekolah saya ingatnya CPM. Nah, untuk orang awam nggak apa-apa, yang bukan di bidang itu. CPM itu apa? Cipta paten merek. Ada patennya, ada mereknya, ada hak ciptanya. Gitu. Nah, dari situ kita punya pandangan jadi, jadi ini toh yang ada di dalam dunia industri. Nah, kita coba gali ya. Terus kita akan lihat Bapak Ibu, adik-adikku mahasiswa, kita ada capaian pembelajaran ya. Hari ini saya punya goal di dalam pertemuan kita. Saudara mengerti tentang pengertian dan ruang lingkupnya ya. Terus kedua, sifat dan karakteristiknya, mengenali sifat dan karakteristik khusus dari haki. Ada justifikasi filosofis. Kenapa KI itu harus dilindungi? Ya, bicara tentang mengapa harus dilindungi dan justifikasi seperti apa serta sejarahnya di Indonesia. Ini yang akan kita gali dan mudah-mudahan dari sini ada pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan KI. Nah, apa itu KI? Saya ambil 2 pemahaman yang sederhana, ya. Yang sederhana. Ya, website DJKI. Itu adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia tadi. Pikiran. Ya. Terus hasil dari olah pikir manusia seperti akal, karsa, cipta yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Jadi idenya nggak disimpan aja. Kayak contoh, ya Aurora. Aurora mau bikin novel. Cerita nih sama Michelle. Michelle, saya pengen bikin novel deh. Tentang apa? Wanita yang berjuang hidup dari nol sampai menjadi seorang lawyer yang sukses. Tapi di rumahnya dia mengalami banyak persoalan tantangan. Dan persoalan tantangannya itu dihadapi mulai dari keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Saya punya jalur begini-begini. Idenya ya, Aurora. Tadi dia idenya bikin apa? Bikin novel ya. Pertanyaannya gini, Aurora 2 tahun nggak jalanin nih. Nggak dijalankan apa? Nggak dijalankan idenya menjadi novel. Michelle udah dengar, ya. Waktu Michelle dengar, idenya Aurora tuh bagus. Coba deh saya eksekusi, dijual. Berhasil. Jadi best novel tahun itu, keuntungannya katakan dapat 5 miliar. Bisa nggak Aurora klaim keuntungan dari Michelle? Bisa nggak kira-kira Michelle? Wah, itu kan idenya Aurora, jadi saya harus bagi, atau
Orang-orang minta share, mana dong? Kamu kan untung tuh dari jualan ide saya. Boleh nggak? Nggak apa-apa, salah benar nih, doesn't matter, kita diskusi. Bisa nggak? Menurut saya sih enggak, Pak. Enggak, kenapa? Karena itu kan dari foto berarti dari daftarkan hak ciptaan. Jadi kalau saya nggak bisa menurut saya secara hukum. Oh, secara hukum. Kalau nggak secara hukum? Nah, nggak apa-apa, itu kan pemahaman yang nggak salah benar sini ya, kita lagi nggak dalam kuis. Enggak, perlindungan didapatkan pada saat satu produk diwujudkan, ya, menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia, jadi harus dihasilkan. Kalau ide dilindunginya nggak ada perlindungan ide secara khusus dalam konteks KI. Nah, pemahaman dari WIPO saya seneng nih. Creations of the mind seperti apa? Inventions, literary and artistic work, and symbol, names and image used in commerce. Jadi hasil buah pikir otak manusia. Pandangannya WIPO. Itu kita bicara KI. Ya. Gitu. Gak apa-apa. Tadi pandangan kamu nggak salah juga, Michelle ya. Namanya kita masih awam, masih belajar, ya. Nah, ini dia. Ini yang menarik. Kalau teman-teman tahu lagunya Virgon? Yang mana? Surat Cinta Untuk Stella apa? Gimana? Gimana? Surat Cinta Untuk Stella? Yang kutuliskan kenangan tentang caraku. Nah, rame ya waktu lagunya ya. Tiba-tiba dicerai sama Inara. Iya kan? Dulu menarik loh terkait dengan perkara itu. Kenapa? Karena yang diminta ahlinya saya. Saya datang sebagai ahlinya Inara di pengadilan. Majelis tanya sama saya, saudara dihadirkan sebagai apa? Saya sebagai ahli keahlian intelektual, saya bilang begitu. Terus, apa yang mau saudara jelaskan? Saya menjelaskan bahwa royalti tersebut adalah bagian dari harta Gonogini. Pihak lawan tanya kenapa? Karena saya memandang bahwa hak cipta merupakan harta. Undang-Undang 74 tentang perkawinan mengatur bahwa harta yang didapat di dalam perkawinan sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta menjadi harta bersama. Jadi segala produk turunannya adalah harta bersama. Gitu. Nah, berdasarkan hal itu, akhirnya apa? Akhirnya hakim memutuskan bahwa royalti tersebut harus dibagi kepada Inara terhadap 3 lagu ya. Salah satunya adalah Surat Cinta Untuk Starla. Bisa kebayang ya? Gitu. Ini nggak semua paham. Kenapa begitu? Karena dasarnya adalah hukum benda. Dari 499 KUH Perdata. Benda ada benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Nanti bisa dibaca 499, 500, 501, 502 KUH Perdata. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam konteks KI. Ya. Hak itu ya adalah hak intelektual. Bentuknya apa sih? Hak. Kan hak bisa dilihat nggak? Bisa Pak, sertifikatnya bukan. Sertifikat itu bukan hak. Hak itu diberikan negara. Sertifikat itu hanya wujud pengakuan. Sekali lagi. Jadi hak itu apa? Melekat. Emang saudara bicara tentang hak gitu ya, misalnya ya kita siapa lagi ya, Jerry mendapatkan hak waris berupa rumah, emang rumahnya kamu bawa-bawa? Kan enggak ya? Benar enggak? Kan enggak dibawa-bawa terus rumahnya, namanya hak. Kamu mendapatkan hak belajar, kan enggak terus-terusan ya dibawa-bawa ya, tapi kamu memiliki
kewenangan untuk masuk, kalau misalnya rumah ya terhadap aset, untuk belajar ya untuk datang dalam ruang kelas sesuai dengan kelasnya tentunya ya. Hak belajar kamu di mana? Nggak bisa kamu tiba-tiba duduk di ruangan fakultas ekonomi, bisa nggak? Nggak bisa. Itu haki ya. Jadi dia tidak berwujud. Dan sekali lagi, karena dia tidak berwujud, itu bicara tentang ide yang diekspresikan dan bukan wujudnya bukan wujud fisiknya aja, ya. Terus eksklusif. Eksklusif itu maksudnya bagaimana? Boleh nggak saya nyanyiin lagu Virgon, terus saya jual? Kenapa? Karena haknya dimonopoli ya oleh Virgon. Kenapa dia mendapatkan perlindungan? Dasarnya undang-undang, Bapak Ibu. Dia berikan hak tunggal bagi pemilik untuk menikmati secara ekonomis dan melarang orang lain tanpa izin. Sifatnya apa? Teritorial. Kenapa? Karena undang-undang hanya mengikat kepada siapa? Warga negaranya aja. Ya. Gitu. Terus yang ketiga ada batas waktunya. Ini kenapa batas waktu ini bicara tentang prinsip keadilan? Ya. Dia tidak berlaku selamanya kecuali merek yang dapat diperpanjang dan rahasia dagang yang dijaga kerahasiaannya. Misalnya kita bicara lagi Dio lagi. Dio punya yang namanya ciptaan. Adil apabila negara memberikan perlindungan. Kenapa dia udah capek-capek bikin lagu? Ya kan? Tapi kalau misalnya dilindungi sama berabad-abad, adil nggak? Aurora bikin yang namanya misalnya obat penyembuh kanker, berhasil. Michelle ada temannya sakit, minta Aurora, tapi Michelle tahu cara buatnya. Aurora pada saat riset kan butuh biaya, benar ya? Nggak ada tuh tiba-tiba jadi. Dia akan coba trial and error. Dia coba gagal sampai ketemu berhasil formula terbaiknya. Terus kalau kamu ambil, kamu jual dengan harga murah, adil nggak? Enggak. Perlindungan paten itu dibagi dua, paten sederhana dan paten biasa. Sederhana 10 tahun, biasa 20 tahun. Nah, kalau paten biasa tersebut udah 20 tahun nih, udah berkembang, kamu udah dapat untung lebih banyak nggak dari jualan obat itu? Boleh dong setelah itu menjadi public domain, ya nggak? Semua orang boleh bikin itu untuk ngobatin. Itu bicara tentang apa? Asas keadilannya. Gitu. Nah, secara prinsip, saya sudah gali ya secara garis besar. Tapi nanti ingat untuk teman-teman mahasiswa, KI itu dibagi dua. Ya, ada namanya hak cipta, ada namanya kekayaan industri. Bedanya di mana? Ciptaan itu orisinal. Seni kan cuma satu kan. Kamu suruh gambar sekali, ya, bikin satu karakter. Itu kan satu khusus kan. Orang lain disuruh gambar karakter sama, misalnya saya minta, siapa nama kamu? Vicky. Matthew. Kamu gambarin seorang perempuan, ya, rambut panjang, baju putih. Menurut kamu gambar kamu akan sama nggak dengan Michelle? Kenapa? Jadi bikin lagu gitu tentang masa lalu, sama nggak lagu kamu sama lagunya misalnya Michelle? Kenapa? Itulah cipta. Nah, kekayaan industri tadi dibagi dua ya, secara garis besar. WIPO bagi itu KI itu jadi dua. Ada cipta, ada kekayaan industri. Kekayaan industri gini ngomongnya, Michelle, bikinin dong iPhone 17. Saya ngomong sama dia, Jar, kamu tahu iPhone 17 dong, bikinin dong. Produknya sama nggak tuh barang? Bisa dibuat banyak nggak? Bisa.
Kalau kamu tahu caranya pasti bikinnya sama kan bentuknya. Iya nggak? Logis nggak? Hukum itu logis loh. Jadi kain industri artinya apa? Itu barang-barang bisa dibuat banyak. Ya, bisa dibuat banyak sehingga mereka bisa memakai itu di dalam dunia industri. Nah, bisa dipahami ya? Gitu ya. Oke. Kita masuk berikutnya. Nah, ini filosofinya. Pak, kenapa hak itu harus dilindungi? Ya, karena ini filosofinya nih. Jadi bukan halang instan karena lahirnya ada riset tadi. Ya, bikin lagu ada waktu nggak, cobain lagunya kurang pas dirubah lagi sampai ketemu pasnya. Betul nggak? Jadi dia hasil dari perdebatan filosofis yang panjang. Jadi dia harus bikin alasan dasar. Filosofinya apa? Nah, kenapa dia harus dilindungi? Filosofinya apa? Karena itu akan menimbulkan hak monopoli kepada satu orang. Apa itu landasan teorinya? Itu ada teori hak alamiah, natural rights teori, teori utilitarian teori, dan teori kepribadian, personality teori. Kita gali nih. Tapi sebelum saya masuk ke dalam teori, ada yang ditanyakan? Nah, tanya. Ya, silakan Jerry. Untuk pertanyaannya, apa itu dilindungi maksimal itu berapa lama? Soalnya di undang-undang 50 sampai 70 tahun. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya menarik ya. Pak, hak itu dilindungi berapa banyak? Itu tergantung, teman-teman ya. Kalau hak cipta 50 sampai 70 tahun seperti yang saya sampaikan Jerry. Itu pun kenapa ada 50 ada 70 itu tergantung jenis ciptaannya. Jenis ciptaan seperti apa? Misalnya yang dilindungi cuma 50 tahun, program komputer, karya fotografi dan seterusnya. Yang 70 tahun yang seperti apa? Lagu misalnya. Gitu. Lukisan. Ya, karya seni yang lainnya itu 70 tahun. Terus yang kain industri gimana Pak Hendro? Kain industri beda-beda. Kain industri itu ada misalnya kita bicara merek itu dilindungi 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kenapa dapat diperpanjang? Karena orang dagang terus ya, benar nggak? Ya. Contoh yang paling ini terkenal, Nyonya Menir, ya kan? Nyonya Menir berdiri sejak sejak kapan? 19 berapa tuh? Ya, Nyonya Menir ya. Dan Nyonya Menir ini kita lihat, kalau dia cuma dilindungi 10 tahun, 10 tahun berikutnya gimana nasibnya? Orang nggak boleh dagang. Rasional kan? Nggak mungkin kan? Makanya dia dapat diperpanjang. Paten hanya dilindungi 20 tahun. Paten biasa, paten sederhana 10 tahun. Ya. Desain industri 10 tahun. Gitu. Rahasia dagang. Kalau undang-undang bilang selama rahasianya masih dijaga, gitu. Itu aja. Ada lagi? Itu, kamu banyak pertanyaan. Tanyakan. Ada sih Pak, satu Pak. Apa tuh? Jadi kan 7-Eleven udah tutup dan cabut dari 2017 ya Pak. Ya. Nah, di sekitar Jabodetabek itu sekarang ada convenience store baru namanya 7 Days yang kurang lebih secara desain logonya mirip, warna juga mirip, pokoknya hampir sama Pak. Itu termasuk pelanggaran kita atau enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Tanya kenapa ya? Sekali lagi, kalau kita bicara tentang 7-Eleven, berarti itu bicara tentang apa? Merek ya. Sepakat ya? 7-Eleven itu bicara terkait dengan merek. Jadi, kalau bicara terkait dengan merek, itu kan tadi dapat diperpanjang 10 tahun. Nah, dia sudah berarti sejak 2017. Artinya diperpanjang nggak mereknya? Enggak. Ketika mereknya tidak diperpanjang, masih dilindungi nggak? Nggak dilindungi ya, karena sudah habis ya. Namanya nggak diperpanjang. Kayak kamu. STNK nggak diperpanjang, itu gimana nasib STNK-nya? Kan nggak bisa dipakai mobil itu sebenarnya, gitu ya. Kalau yang 5 tahun ya. Gitu. Nah, ketika dipakai, bukan pelanggaran. Silakan, Aurora. Udah angkat tangan.
Oh, nggak ada. Michelle? Nggak ada. Ada lagi? Mau tanya? Nah, kita lanjut nih. Kita paling nggak masuk dari teori hak alami. Ini mungkin di bagian yang paling dasar. Ya. Nih, saya punya satu statement menarik. Biasanya selalu saya sampaikan di kelas eksekutif ya. Saya bilang sama mahasiswa kelas eksekutif, Bapak Ibu mahasiswa, kalau ketemu saya tanya sedalam-dalamnya. Kenapa? Kalau tanyanya di kantor, dicas 1 jam $150, saya bilang gitu. Enak jadi lawyer gitu ya. Kalau kita udah di jam terbang, ya itu dari situ duit kita. Gitu. Jadi kalau di mahasiswa tanya, saya nggak jawab. Kenapa? Karena itu kewajiban saya sebagai dosen untuk melakukan transfer ilmu. Gitu. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Nah, teori hak alami itu teori dari si John Locke ya. Ini filsuf nih, Mbak, teman-teman mahasiswa. Jadi dibilang gini, setiap manusia memiliki hak kepemilikan atas tubuhnya sendiri dan tenaga kerjanya atau labor. Jadi ketika seorang mencampurkan usahanya atau tenaga kerjanya, tenaga dan kerjanya, pikirannya dengan alam, ia menciptakan properti baru. Ya. Jadi karena pencipta menggerakkan waktu, tenaga, pikiran, dan modal, sangat wajar secara alami ia berhak memiliki hak atas hasil karyanya. Ini dasar dari terkait dengan intelektual. Paham ya? Jadi, Pak, kenapa sih kita kapitalis banget? Enggak, kita nggak kapitalis. Kenapa? Karena kamu memposisikan dirimu sebagai penikmat. Ya. Nah, baik, mungkin sampai di sini materi kita ya, dan teman-teman saya berikan tugas untuk dapat membuat kelompok, paling tidak dibagi menjadi 2 kelompok, dan kelompoknya itu akan membahas yang pertama adalah teori utilitarian ya, yang kedua adalah teori kepribadian ya. Utilitarian tahu ya, yang semester awal mungkin nggak tahu tuh. Itu teori dari Jeremy Bentham, bicara tentang kemanfaatan ya. Nah, kalau teori kepribadian yang kita pergunakan di sini ya, itu teorinya Hegel. Jadi nanti teman-teman buat presentasinya, dibuat tugasnya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Cut. Oke.